Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernavita Miliana dari kelas 3 PGSD A3 NIM 1913300000558. Di sini kita akan membahas materi IPA SD tentang konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pahami dan kita pelajari bersama-sama. Baik, kali ini kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Tujuannya yaitu agar siswa-siswi dapat mengetahui berbagai peristiwa perpindahan kalor dan dapat menyesuaikan masalah tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, submateri yang kita akan pelajari yaitu yang pertama, pengertian perpindahan kalor. Yang kedua, cara perpindahan kalor. Dan yang ketiga, manfaat kalor dalam kehidupan. Baik, kita awali dengan submateri yang pertama. Saya akan menjelaskan pengertian perpindahan kalor. Apa sih perpindahan kalor itu? Perpindahan kalor adalah bentuk kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Sedangkan kalor ini merupakan suatu bentuk energi atau dapat juga didefinisikan sebagai jumlah panas yang ada dalam suatu benda. Kita akan ke submateri yang kedua, yaitu cara perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui 3 cara, yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Nah, kali ini saya akan menerangkan yang pertama, yaitu konduksi atau hantaran. Pengertian konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantara. Konduksi dapat terjadi pada zat padat. Berdasarkan daya hantarannya, ada 2 zat, yaitu yang pertama, konduktor, yaitu zat yang mudah menghantarkan kalor. Contohnya, aluminium. Lalu yang kedua, isolator, zat yang sulit menghantarkan kalor. Contohnya, kayu. Lalu di sini ada contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan contohnya, ada sebatang logam, salah satu ujungnya dipanasi, sedangkan ujung yang lain tidak dipanasi. Dipegang makin lama makin ikut panas. Padahal ujung ini tidak langsung berhubungan dengan api. Perpindahan ini, kalor inilah yang dinamakan konduksi. Tadi kan sudah mengetahui perpindahan kalor secara konduksi. Lalu yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi atau aliran. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan bagian-bagian zat perantara karena adanya perbedaan massa jenis. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan kalor secara konveksi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, konveksi alami, yaitu proses perpindahan kalor melalui zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat perbedaan massa jenis. Contohnya, pemanasan air. Lalu yang kedua, konveksi paksa, yaitu proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat suatu paksaan terhadap partikel bersuhu tinggi. Contohnya, pendinginan mesin mobil. Lalu, contoh dari perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu apabila air berada di dalam suatu gelas dipanaskan,
maka partikel air dari dasar gelas menerima kalor lebih dulu sehingga menjadi panas dan suhunya naik. Tadi kita kan sudah mengetahui cara perpindahan kalor. Yang pertama tadi kan konduksi, lalu yang kedua konveksi. Nah, yang ketiga radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan zat perantara. Benda yang berwarna gelap dan kasar merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik. Sedangkan benda yang berwarna terang dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Nah, kali ini ada contoh dari perbedaan kalor secara radiasi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, jika pada saat sinar matahari mengenai tubuh kita, maka kita dapat merasakan panas. Artinya, kita mendapatkan energi panas dari matahari. Matahari memancarkan energinya yang sampai ke bumi dalam membentuk pancaran cahaya. Dan juga contoh lain, di dekat perapian kayu, maka tubuh kita terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Tadi kita kan sudah membahas materi dari sub pertama dan yang kedua. Nah, kita akan melanjutkan sub materi yang ketiga, yaitu manfaat kalor dalam kehidupan. Nah, di sini saya akan membahas manfaat kalor dalam kehidupan. Berikut ada 4 manfaat kalor dalam kehidupan. Yang pertama, menggunakan kar mobil atau motor yang dibuat mengkilap untuk mengurangi penyerapan kalor. Lalu yang kedua, termos, menggunakan dinding yang dilapisi oleh perak yang bertujuan untuk mencegah hilangnya panas secara radiasi. Sedangkan ruang hampa antara dinding kaca di termos memiliki tujuan untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Lalu yang ketiga, menggunakan jaket yang tebal atau menggunakan selimut yang tebal di saat udara dingin. Udara yang merupakan isolator yang baik. Jika kalian tahu mengapa dalam selimut terdapat bulu-bulu kecil atau serat yang dapat menyerap udara. Hal tersebut ternyata dilakukan bertujuan agar mencegah kemungkinan kehilangan kalor atau panas. Lalu yang keempat, pada saat siang hari dengan cuaca yang cukup panas, orang akan lebih suka dan merasa nyaman ketika memakai baju yang memiliki corak warna yang cerah dibandingkan dengan warna corak yang gelap. Mengapa? Karena memiliki tujuan untuk dapat mengurangi penyerapan kalor. Kalian telah menonton video penjelasan dari materi IPA SD dengan judul Konsep Perbedaan Kalor dalam Kehidupan Sehari-hari. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kalian selalu menjaga kesehatan dalam masa COVID-19 ini. Terima kasih dan cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.